Peng Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul kembali siang ini di bulan suci Ramadan untuk melanjutkan ibadah tadabbur bersama. Mudah-mudahan niat baik kita untuk mentadaburi surat Qaf ya. Hari ini kita sudah sampai di surat yang secara berurutan turun kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-34 ya Pak Ustadz ya, surat Qaf Betul sekali. ini. Jadi secara urutan turunnya di urutan 34, tetapi kalau di mushaf mungkin urutannya berbeda ya Pak Ustadz ya. Ya, Kalau di mushaf mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mentadaburi, dalam mengambil ibroh dan mengamalkannya. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita semua Ustadz Umar Maka yang saat ini berada di Bone ya Pak Ustadz. betul. Ya, mudah-mudahan Ustadz dan seluruh keluarga besar berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan dalam segala urusan, terutama dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.43, maka kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadabbur siang ini. Tafadol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallah Fik, Lari dan seluruh jamaah yang telah bergabung Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat dan kita mulai tadabbur Quran kita pada siang hari ini di hari kedua bulan Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Allahu Akbar. Walau mungkin sebagian di antara kita hari ini adalah hari ketiga Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima setiap ibadah-ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam limpahan curahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Rabbus samawati wal ard yang kembali merezekikan kita di hari kedua Ramadan ini. Allahu Akbar, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Tuftahu abwabul jinan, di mana pintu-pintu surga Allah dibuka di bulan yang berkah ini. Pintu-pintu neraka Allah ditutup, syaitan-syaitan itu terikat, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fihi lailatun hiya khairu min alfi syahr. Di bulan Ramadan ini ada satu malam yang jauh lebih mulia dari 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan Allah mampukan kita memperbanyak ketaatan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, termasuk apa yang kita lakukan saat ini jamaah dirahmati Allah di hari kedua Ramadan ini. Ada salat zuhur ini mentadabburi surah yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan urutan turunnya, tertib an-nuzul.
dan alhamdulillah kita sudah sampai di surah yang ke-34 sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi. Surah yang ke-34 setelah surah Al-Mursalat yang merupakan surah yang ke-33 sesuai turun kepada Nabi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di surah yang ke-34 yaitu surah Qaf. Walau kalau kita perhatikan urutannya di mushaf, surah ini adalah surah yang ke-50. Seperti biasa jemaah terhormat, akhwat iman Allah wa iyyakum. Jemaah sebelum kita mulai dan masuk di tadabbur Quran kita akan sama-sama membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadabbur. Hari ini surah Qaf yang insya Allah untuk tadabburnya kita akan memulai surah Qaf hari ini di hari kedua Ramadan, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana Rasulullah SAW, sahabatnya, para salaf tabi'in, tabi'ut tabi'in akan memfokuskan diri mereka dengan Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian mentadabburi dan pengamalan Al-Quran. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW di bulan Ramadan yalqahu Jibril, maka Jibril itu akan mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dari hari-hari dan bulan-bulan lainnya. Kalau di luar Ramadan Jibril itu akan datang kepada Nabi ketika ada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, sekali sepekan, 2 kali sepekan, atau ada jeda beberapa hari. Akan tetapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini, bahwa di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan, yalqahu Jibril, maka Nabi itu akan didatangi oleh Jibril fi kulli lailatin min Ramadan, di setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Yudarisuhul Quran, mengecek Al-Quran Nabi, bacaan Quran Nabi, hafalan Quran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah kemudian jemaah Allah, sahabat setelah Nabi, tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in menjadikan Quran itu sebagai syahrul Quran. Di antara mereka, kalau di luar Ramadan itu menghatamkan Quran setiap 7 hari, maka ketika sudah datang Ramadan, maka di antara tabi'in, di antara sahabat, di antara tabi'in, ada yang menghatamkan Quran setiap 3 hari, setiap 3 malam. Bahkan kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, di antara sahabat itu ada yang, di antara tabi'in ada yang menghatamkan Quran sampai 2 kali setiap malam 10 terakhir Ramadan. Bahkan salah satu riwayat yang membuat kita takjub jemaah rahmatullah Allah adalah apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad ibnu Idris, kalau sudah masuk bulan Ramadan. Disebutkan bahwa kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana 60 marratan. Bahwa kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka Imam Syafi'i itu akan menghatamkan Quran sebanyak 60 kali hatam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita juga bisa menghatamkan Quran. Jelas seperti Imam Syafi'i ini berat bagi kita. Minimal jemaah rahmat Allah, di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan Quran 1 kali hatam. Kalau bisa lebih, walillahil hamd. Ya, ikhwatal iman radhiyallahu a'yakum ajmain. Kita akan mulai baca dulu 5 ayat dari surah Qaf, lalu kemudian kita akan dengarkan terjemahannya. Selanjutnya setelah itu kita memetik ibrah, pelajaran, tazkirah, hidayah, petunjuk dari Quran surah Qaf. Silakan yang ingin ikut membaca, urut membaca dibuka Quran surah Qaf, Quran surat ke-50 dalam urutan mushaf. Kalau Qurannya terdapat dalam juz 26, kalau Qurannya adalah cetakan Madinah, maka surah ini terdapat di halaman 518. Kita mulai, silakan yang ingin ikut membaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقرآن المجيد
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج اللهم ارhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kami berikan kesempatan kepada pengurus Majelis Taklim Rabbani atau jamaah yang telah bergabung mau membacakan terjemahan 5 ayat dari surah Qaf ini. Silakan Mbak. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Rabbani, Ibu Emi bisa bantu membacakan terjemahan mungkin? Maaf Mbak, lagi di luar. Oh, oke, iya. Oke, siapa yang bisa membaca? Ibu Ike, Ibu Rinjani, atau Ibu Tesi? Oke, kalau nggak ada, silakan. Saya aja ya. Monggo, Mbak Rinjani, monggo silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Qaf. Demi Al-Quran yang mulia. Mereka menolaknya, bahkan mereka heran, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Berkatalah orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Apakah setelah kami mati dan sudah menjadi tanah akan dikembalikan? Itu adalah pengembalian yang sangat jauh. Sungguh, kami telah mengetahui apa yang dimakan bumi dari tubuh mereka, karena pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik. Bahkan, mereka mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maha benar Allah dengan segala firman. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Seluruh jamaah yang rahmatullah yang sudah sama-sama membaca surah Qaf atau mendengarkannya, dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan dari surah Qaf yang dibaca oleh salah seorang jamaah. Mudah-mudahan siapapun yang membaca, mendengarkan, mendapatkan pahala terbaik dari bacaan dan mendengarkan Al-Quran seperti yang dijanjikan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih bahwa saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan di mana pahala amal ibadah itu dilipatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah rahmatullah, akhwat liman azanallahu iyyakum ajma'in. Quran surah Qaf. Surah Qaf ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah, diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana surah Qaf wal Qur'anil Majid, salah satu surah yang masuk pada kategori surah mufassal. Insyaallah yang ikuti tadabbur Quran kita dari awal, istilah mufassal ini insyaallah sudah kita pahami dengan baik. Sebagaimana jamaah rahmatullah, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa surah-surah dalam Al-Quran, 114 surah dalam Al-Quran itu dibagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi 4 kategori.
Jadi surah-surah di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama kata Nabi SAW, as-sab'ut tiwal, 7 surah yang paling panjang di dalam Quran. Jumlahnya ada 7, yaitu surah yang ayatnya ratusan dan termasuk 7 surah yang paling panjang. Yang unik adalah Nabi SAW mengatakan 7 surah yang panjang ini kandungannya makanat Taurat, seperti Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Yang kedua jemaah rahmatullah adalah al-mi'in, dan jumlahnya juga 7. Surah-surah yang lebih pendek dari 7 surah yang panjang. Dan menariknya lagi kata Nabi SAW, surah-surah al-mi'in ini kandungannya makana Zabur, seperti Zabur yang Allah, kandungannya itu seperti Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga kata Nabi SAW, al-mathan, yang juga lebih pendek dari 2 surah sebelumnya. Yang kata Nabi SAW, surah al-mathan yang Allah turunkan dalam Al-Quran itu makan al-Injil alladhi nazala ala Isa, kandungannya itu sama seperti Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat kata Nabi SAW, wa futiltu bil mufassal, yang menjadi keistimewaan Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi SAW yang tidak terdapat pada kitab-kitab sebelumnya, baik itu pada Taurat, Zabur, Injil, karena di dalam Quran kita ini ada surah-surah yang dinamai dengan Al-Mufassal, surah yang pendek tapi kandungan makna dari surah-surah itu yang amat sangat luas. Ikhwatillah jamaah rahmatullah. Nah, Ustadz, yang mana saja kategori atau termasuk dalam surah Al-Mufassal? Di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa surah-surah yang termasuk dalam kategori Al-Mufassal itu dimulai dari surah Qaf ini. Qaf wal Qur'anil Majid. Mulai dari surah Qaf sampai di surah An-Nas. Mulai dari surah Qaf sampai di surah An-Nas ini termasuk dalam kategori surah-surah Al-Mufassal. Lanjut kepada rahmat Allah bahwa surah Qaf ini urutan turunnya kepada Nabi SAW adalah surah yang ke-34. Adapun urutannya di mushaf, maka surah Qaf ini terdapat di urutan ke-50 dalam mushaf, terdiri dari 45 ayat, dan surah ini kata ulama memiliki beberapa nama. Di antaranya adalah surah ini dinamai dengan surah Qaf, diambil dari huruf Qaf yang mengawali surah ini. Nanti kita akan dengarkan insyaallah keistimewaan surah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamai juga surah ini dengan surah Qaf wal Qur'anil Majid, diambil dari ayat pertama Qaf wal Qur'anil Majid. Sebagaimana jemaah rahmatullah kata Imam As-Suyuti rahimahullah bahwa surah ini juga oleh ulama dinamai dengan Al-Basiqat atau surah Al-Basiqat, diambil dari kata basiqat yang artinya tinggi menjulang, yang terdapat di ayat ke-10 dari surah Qaf ini. Ini sedikit muqaddimah tentang surah Qaf. Sebagaimana jemaah rahmatullah, akhwat liman azanallahu ayyakum jami'in, Bapak Ibu Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam limpahan curahan rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Surah Qaf di antara 29 surah di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Coba perhatikan. Ada beberapa surah di Al-Quran itu diawali dengan huruf yang disebut dengan huruf al-muqatta'ah atau al-ahruf al-muqatta'ah. Seperti alif lam. Ada yang diawali dengan satu huruf seperti nun, sad, atau kemudian seperti surah Qaf ini. Qaf. Ada yang diawali dengan 2 huruf seperti Taha, Yasin. Ada yang diawali dengan 3 huruf seperti
Alif Lam Mim. Atau kemudian Alif Lam Ra. Ada yang diawali dengan 4 huruf. Contohnya Alif Lam Mim Ra. Alif Lam Mim Ra. Sebagaimana ada yang diawali lebih dari itu. Salah satunya adalah Quran surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Ya, nanti insya Allah kita coba sebutkan hikmah kata ulama dari huruf-huruf yang mengawali surah dalam Al-Quran ini. Ada berapa surah dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf muqatta'ah? Ada 29. Salah satunya adalah surah Kahf ini. Jamaah dirahmati Allah, akhwat aliman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ada seorang sahabiah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yaitu Ummu Hisham bintu Harithah. Allahu akbar. Sahabat ini atau sahabiah ini memiliki kesan tersendiri surah ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Ummu Hisham bintu Harithah. Apa kesannya beliau dengan surah Qaf bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan bahwa saya ini menghafal surah Qaf langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau kita ini hafal Quran, menyetorkan hafalan Quran kita langsung dari guru kita. Kalau kita ditalkinkan ayat-ayat Quran diperdengarkan oleh guru-guru kita, sementara sahabiah ini Ummu Hisham bintu Harithah, beliau menghafal surah Qaf, Allahu akbar, itu langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bisa menghafal surah Qaf langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan bahwa saya bisa menghafal surah Qaf ini langsung dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran. Yang ibunda Aisyah ketika ditanya, ya Ummul Mukminin, seperti apa akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ibunda Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Kalau ingin tahu tentang akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Semua kebaikan atau kemudian makna dalam Al-Quran itu terwujud pada pribadi mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Ummu Hisham bintu Al-Harithah, jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, aku ini menghafal surah Qaf langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Beliau mengatakan, yaqra'uha kulla yawmi jum'atin 'ala al-minbari idza khataba an-nas. Saya bisa menghafal surah Qaf ini, kata beliau, saking seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf ini ketika khutbah di atas mimbar di hari Jumat. Allahu akbar. Selain bahwa sahabat ini jelas cerdas karena bisa menghafal surah Qaf ini 45 ayat walau hanya dengan mendengarkannya. Tapi ada yang menarik, jemaah rahmatullah, bahwa ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan surah ini sebagai materi khutbah Jumatnya. Jadi khutbah Jumat Nabi itu adalah cuma baca surah Qaf dari awal. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Dibaca oleh Nabi sampai ayat terakhir 45, ayat 45. Setelah itu maka beliau akan menutup khutbahnya. Artinya bahwa surah Qaf ini adalah menjadi materi khutbah Nabi, dan saking serunya dibaca di hari Jumat, ada seorang sahabiah yaitu Ummu Hisham bintul Harithah sampai menghafal surah ini langsung dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dari sini ulama menganjurkan bahwa sebaiknya seorang ulama itu sesekali menjadikan surah Qaf ini sebagai khutbah Jumatnya. Wallahu a'lam, kami sendiri belum pernah menjadikan surah Qaf ini sebagai khutbah Jumat karena beberapa hal, bahwa tidak semua di kita itu hafal Quran atau paham bahasa Arab, sehingga kalaupun membaca surah ini maka kita butuh untuk membaca terjemahannya. Namun saya pernah, jemaah rahmatullah, di pesantren dulu
ingat betul bahwa kami punya guru, hafizahullah, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, guru kami, dan mencatatkan setiap ilmu yang kami ajarkan pada lembaran sahifah amal-amal beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami punya guru pernah satu kali yang itu membuat kami heran, karena dari awal beliau khutbah itu nggak ada bahasa Indonesia yang biasanya kalau ada khutbah Jumat itu di pesantren bahasa Indonesia. Ini beliau baca surah Qaf dari awal sampai terakhir. Kami yang belum tahu ilmunya, sunnahnya saat itu, kemudian bertanya-tanya, ini kenapa kok Ustadznya cuma baca ayat di khutbah Jumat sampai terakhir. Ternyata Masya Allah, ini salah satu kebiasaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, jamaah rahmatullah, akhwati iman radhiyallahu anhum, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain tadi di khutbah Jumat, Nabi juga terbiasa membaca surah Qaf ini di hari Id, ya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha, atau ketika sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul di hari Jumat, seperti khutbah Jumat, atau kemudian jamaah rahmatullah akhwatal iman radhiyallahu anhum, di pagi hari Jumat atau di subuh hari Jumat. Salah satu alasannya kata Imam Ibnu Katsir, karena surah Qaf ini memiliki begitu banyak pembahasan. Allahu Akbar. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Tidakkah mereka merenungi, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya kenapa surah sering dibaca oleh Nabi ketika sahabat itu sedang berkumpul, baik itu di hari raya atau hari Jumat, karena pembahasan surah ini. Surah ini berbicara tentang hari kiamat, kebangkitan manusia, bagaimana permulaan penciptaan manusia, bagaimana manusia kelak ketika berhadapan di hadapan Allah, ketika dibangkitkan lalu dihadapkan di hadapan Allah, ketika mereka dihisab di hadapan Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sebagaimana jamaah rahmatullah, surah Qaf ini kalau kita perhatikan di 45 ayat ini, ia juga menggambarkan tentang bagaimana nikmat yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya di surga. Allahu Akbar. Sebagaimana surah ini juga menggambarkan tentang siksa neraka yang begitu pedih. Mudah-mudahan insya Allah mudahkan kita hari ini memulai surah Qaf, dan insya Allah mudah-mudahan setelah beberapa pertemuan kita bisa selesai dari surah Qaf, surah yang ke-34 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai jamaah rahmat Allah. Hari ini insya Allah kita akan fokus di 5 ayat pertama pembuka dari surah Qaf, yang kalau kita perhatikan di 5 ayat surah Qaf ini, seperti tadi yang sudah kita dengarkan terjemahannya, maka 5 ayat pertama surah Qaf ini bercerita tentang satu keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan Allah bersumpah dengan Al-Quran, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia. Dan beberapa kali dalam surah, di dalam Al-Quran Allah itu bersumpah dengan Al-Quran, wal Qur'anil Hakim, menunjukkan keagungan, kemuliaan, kebesaran Al-Quran. Yang kedua, jamaah rahmat Allah, surah ini juga bercerita bagaimana atau 5 ayat, 5 ayat pertama surah Qaf ini selain menegaskan tentang keagungan, kemuliaan Al-Quran, dan ini akan kita bahas. Yang kedua, 5 ayat pertama surah Qaf ini juga bercerita menjelaskan bagaimana orang-orang kafir di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendustakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah utus kepada mereka. Bagaimana mereka menolak dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bukan cuma sekadar menolak, berusaha dengan segala cara menghalangi, memberhentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tak segan-segan untuk kemudian menyakiti Rasulullah secara fisik, selain fitnah, tuduhan yang ditujukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam, as-sabiqun al-awwalun, tak luput dari siksaan orang-orang kafir Quraisy. Ada Bilal bin Rabah yang telah sampai kepada kita bagaimana
tubuhan Bilal ketika ia disiksa. Ada Suhaib Ar-Rumi yang juga tidak luput dari penindasan pembesar Quraisy. Lalu kemudian ada satu keluarga, satu keluarga disiksa. Sang istrinya yaitu Sumayyah bintu Khabbab, suaminya Yasir, yang ketiga putra mereka Ammar bin Yasir. Ini satu keluarga disiksa cuma apa? Cuma karena mereka beriman, cuma karena mereka mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jamaah rahmat Allah yang terakhir bahwa 5 ayat pertama dari surah Kahf ini menjelaskan tentang bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy mendustakan hari kiamat, meragukan hari kiamat. Mereka yang menolak kebangkitan di hadapan Allah kelak setelah kematian dan mengatakan bahwa syai'un ajib, ini pasti sangat aneh kalau ada yang namanya kiamat. Dzalika raj'un ba'id, itu mustahil, tidak masuk akal bagi kami kalau kemudian manusia setelah kematian itu akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya agar tidak mengikuti, tidak mencontoh perilaku orang-orang Quraisy yang Allah celah di 5 ayat pertama surah Kahf ini. Kita mulai dari ayat pertama. Allahu Akbar. Qaf. Dan ini salah satu mukjizat sastra Al-Quran yang tidak pernah ditemukan pada sastra-sastra sebelumnya. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah, jemaah rahmat Allah, pasti akan dibekali Allah dengan mukjizat untuk menguatkan dakwah mereka. Itu kaidah bahwa Rasul yang diutus oleh Allah itu dibekali dengan mukjizat. Nabi Musa dengan semua mukjizat-mukjizatnya, tangannya bisa tongkatnya berubah jadi ular, tongkatnya bisa belah lautan, tangannya mengeluarkan cahaya putih. Nabi Isa alaihissalam juga Allah berkali dengan mukjizat. Apa mukjizatnya Nabi Isa? Menyembuhkan orang yang sakit, bahkan dengan izin Allah Rabbus samawati wal ardh. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Ini Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad SAW juga Allah berkali dengan beberapa mukjizat. Di antaranya apa? Agar orang-orang Quraisy itu beriman dengan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi, beriman kepada Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengimani informasi yang disampaikan oleh Nabi, di antaranya tentang peristiwa hari kiamat. Allahu Akbar. Di antara mukjizat-mukjizat Nabi memiliki beberapa mukjizat, di antaranya adalah terbelahnya lautan. Nabi di antara mukjizatnya, jamaah rahmat Allah, makanan sedikit itu bisa untuk banyak orang, dan ini banyak itu riwayat tentang itu. Kemudian bahwa di antara mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangannya Nabi akan keluar air dari celah-celah jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka dalam sebuah perjalanan safar pada sebuah peperangan, lalu mereka ingin berwudu, sementara mereka sudah kehabisan air atau mereka kekurangan air dan tidak akan cukup air yang mereka miliki untuk berwudu semua sahabat Nabi. Allah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi meminta wadah, lalu kemudian menyuruh sahabat untuk kemudian berwudu satu persatu, sementara Nabi memasukkan tangannya, kata sahabat yang berwudu, memperhatikan bagaimana air itu keluar dari celah-celah jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahukah kita jamaah rahmatullah bahwa mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Allahu Akbar. Mukjizat para nabi itu sesuai dengan zaman, kondisi di mana mereka berada atau ketika mereka diutus. Nabi Musa ya mukjizatnya tongkatnya bisa berubah jadi ular, membelah lautan, tangannya mengeluarkan cahaya putih. Itu kata ulama karena memang Nabi Musa itu diutus di masa di mana manusia itu berada di puncak peradaban sihir. Jadi penyihir-penyihir terbagi itu memang berkumpul di masa Musa alaihissalam. Lalu kenapa kemudian Nabi Isa itu mukjizatnya menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati? Karena Nabi Isa alaihissalam, kata ulama, lahir diutus di masa manusia berada di puncak medisnya, pengobatannya.
Allahu Akbar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, diutus oleh Allah di tengah-tengah orang-orang Arab, di tengah-tengah Quraisy, di kota Makkah. Ketika manusia, orang-orang Arab saat itu berada di puncak sastranya. Allahu Akbar. Jadi orang Arab saat itu berada di puncak sastranya dan mereka itu berbangga-bangga kalau kemudian di tengah-tengah mereka itu ada penyair. Allahu Akbar. Maka Allah turunkan Quran di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW yang membuat heran takjub semua sastrawan Arab saat itu. Ada yang pun beriman ketika mendengarkan keindahan Al-Quran, seperti At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, ketika dia dengarkan Quran yang tadinya benci dengan Nabi Muhammad, tidak mau mendengarkan Quran, dan ketika mendengarkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, saat itu dia masuk Islam, menjulurkan tangannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau seperti sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, salah satu orang Arab yang juga memiliki sastra yang kuat dan baik. Tapi ketika Umar ibn Khattab mendengarkan surah Taha, Allahu Akbar, Taha, yang juga diawali dengan huruf muqattah, Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Surah inilah yang kemudian melenakkan hati Umar bin Khattab, sehingga kemudian ia segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengungkapkan keislamannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya katakan jemaah rahmat Allah, huruf-huruf di awal Quran yang disebut dengan huruf muqatta'ah ini salah satu dari 3 maknanya kata ulama. Jadi kalau menemukan huruf seperti ini, dan itu ada 29 surah dalam Quran Jawa dengan huruf muqatta'ah ini, di antara makna huruf muqatta'ah ini adalah i'jaz. Ini bentuk menunjukkan bahwa Quran itu mukjizat. Orang Arab sebelumnya belum pernah tahu mode sastra seperti ini atau bentuk sastra seperti ini. Quran pertama kali yang mendatangkan sastra seperti ini. Ada surah, ada perkataan, informasi, tiba-tiba diawali dengan huruf. Nun. Ada apa setelah huruf ini? Wal qalami wa ma yastunun. Sebagaimana surah-surah yang lain. Jadi ini maknanya kata ulama. Kalau menemukan huruf-huruf di awal Quran, maka maknanya adalah i'jaz. Ini bentuk apa? Tantangan Allah kepada manusia dan jin. Bisakah kalian membuat seperti Quran? Bisakah kalian membuat sastra seindah Quran? Ustaz, bukannya pernah ada yang membuat seperti Quran? Ada. Namanya Musailamah al-Kadzdzab, yang mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya Rasul, lalu kemudian mendengar bahwa di Quran itu ada surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu kemudian dia mulai membuat Quran seperti katanya ini wahyu dari Tuhannya. Masya Allah, jemaah, saya bukan ahli bahasa Arab, ya, baru sedikit insya Allah belajar bahasa Arabnya. 7 tahun di pesantren, kemudian melanjutkan S1, S2, S3 di Jakarta. Tapi mendengarkan Quran yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab, saya bisa menilai bahwa sastra ini begitu lemah. Tapi Quran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada orang yang mendengarkan Quran dengan seksama, menghayati Quran dengan hati yang bersih, perhatian, kecuali Quran itu akan menggetarkan hatinya. Allahu Akbar. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Quran ini kata Allah kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'a, engkau akan mendapati gunung itu akan hancur lebur. Min khasyatillah, karena takutnya mereka kepada Allah. Allahu Akbar. Nah, jemaah rahmat Allah. Jadi ini makna pertama, bahwa adanya huruf-huruf muqatta'ah kata ulama di awal surah, hikmahnya di antara hikmahnya adalah ini bentuk ijaz, tantangan Allah. Dan di dalam Quran Allah menantang manusia, seluruh manusia. Bahkan Allah perintahkan mereka minta bantuan kepada jin untuk membuat seperti Quran. Dan kalau kita perhatikan,
Itu bertahap tantangan dalam Quran itu. Yang pertama Allah menantang mereka untuk membuat seperti Quran. Jadi membuat kitab seperti Quran, satu Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Isra ayat 88, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. Katakan Muhammad, seandainya jin dan manusia bersatu berkumpul untuk mendatangkan seperti Quran ini, mereka tidak akan bisa. Satu Quran tidak akan membuat seperti Quran, satu Quran tidak akan bisa. Maka Allah kemudian turun. Allah menurunkan tantangannya. Tidak usah satu Quran. Tidak usah 114 surah. Coba buat 10 surah saja. Bisa 10 surah paling pendek seperti Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Asr. Coba buat 10 saja. Surah seperti Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Hud ayat 13, Am yaquluna iftarah. Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW? Kalau memang benar Quran itu buatan Muhammad, Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat. Coba kalau kalian mengatakan Quran ini betul-betul buatan Muhammad, buatlah seperti Quran. Bukan seperti Quran. Buatlah 10 surah saja seperti Quran yang kalian buat-buat kalau kalian bisa. Lagi-lagi, apakah mereka bisa? Demi Allah mereka tidak bisa. Membuat bahkan hanya sekedar 10 surah paling pendek dalam Quran seperti Quran. Maka Allah turunkan tantangannya. Dari satu Quran menjadi 10 surah. Berapa tantangan terakhir? Allah tantang mereka, manusia dan jin, membuat satu surah seperti Quran. Pilih surah yang paling pendek. Apa surah yang paling pendek? Ada 3 surah. Al-Asr, Al-Kautsar, An-Nasr. Dan dari 3 surah paling pendek ini, yang paling pendek itu adalah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Apa tantangan Allah terakhir kepada umat manusia, kepada orang-orang kafir Quraisy yang menuduh bahwa Quran ini buatan Nabi Muhammad SAW? Dalam Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 23, Allah menantang manusia, meminta bantuan kepada jin. Tidak usah satu Quran, tidak usah 10 surah, datangkan satu surah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian meragukan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bisuratin misli. Kalau kalian bisa, coba buat satu saja surah yang paling pendek dalam Quran. In kuntum sadiqin. Jika kalian memang merasa benar. Yang kedua, jemaah rahmatullah, kata ulama, hikmah kenapa ada huruf-huruf di awal surah. Mohon dicatat baik-baik, mudah-mudahan ini jadi ilmu bermanfaat bagi kita. Hikmah kedua kata ulama adalah adanya huruf-huruf ini sebagai bentuk tambih. Apa itu tambih? Peringatan agar mereka fokus mendengarkan surah, tersebut karena adanya informasi yang amat sangat penting yang Allah ingin sampaikan kepada mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada surah diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, apalagi Thaha, Nun, Yasin, kata ulama ini adalah tambih, peringatan agar siapapun yang mendengarkan surah ini dengarkan baik-baik, fokuslah karena ada informasi penting yang Allah ingin sampaikan. Contoh kita ambil Al-Baqarah. Alif lam. Wahai manusia, dengarkan surah ini baik-baik. Ada informasi penting yang Allah ingin sampaikan kepada kalian.
Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Alkitab yang kalian dustakan, wahai orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, jamaah terhormat kata ulama, hikmah dari huruf. Wah, Bapak, ini baru satu huruf kita bahas ini. Hikmah dari huruf-huruf muqattah dalam Al-Quran, mengawali surah-surah, ada 29 surah dalam Al-Quran, hikmahnya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu murad, tujuan, makna dari huruf-huruf ini. Allahu Akbar. Wal Qur'anil Majid. Masih di ayat pertama, jemaah Allah. Allah kemudian mensifati Al-Quran. Allah bersumpah, nanti kita bahas sumpahnya. Allah mensifati Al-Quran di ayat pertama ini, wal Qur'anil Majid. Allah sifati Quran dengan sifat kemuliaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wal Qur'anil Majid. Demi Quran yang ketika Allah mensifati Quran dengan kemuliaan, itu berarti kata ulama, wal Qur'anil Majid. Semua yang ada dalam Quran ini, semua informasi, Allah Akbar. Semua yang ada dalam Quran ini adalah kemuliaan yang Allah turunkan kepada manusia. Wal Qur'anil Majid. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bacalah Al-Qur'an. Allahu Akbar. Karena engkau akan mendapati sebab kemuliaan yang Allah jelaskan, yang Allah informasikan di dalam Al-Qur'an. Wal Qur'anil Majid. Demi Quran yang mulia, demi Quran yang mulia. Tidak ada orang yang senantiasa istiqamah bersama Quran illa majjadahu Allah bil Quran. Kata ulama, kecuali ia pasti dimuliakan Allah dengan Quran. Quran itu yang akan memuliakannya. Memuliakannya di dunia, memuliakannya di kuburannya. Bentuk memuliakannya di kuburannya bagaimana? Ada orang-orang yang Allah jauhkan, Allah lindungi dari siksa kubur Allah disebabkan bacaan-bacaan Qurannya. Bukan Abdullah bin Mas'ud, jamaah rahmat Allah, menyebutkan bahwa ada satu surah dalam Quran yang dinamai dengan Al-Mani'atu, penghalang. Jadi satu surah dalam Quran dinamai dengan Al-Mani'ah. Kenapa dinamai dengan Al-Mani'ah? Li'annaha tamna'u min adzabil qabr. Karena satu surah ini menghalangi manusia dari azab kubur. Allahu Akbar. Wal Qur'anil Majid. Quran itu akan memuliakan orang-orang yang membacanya, memuliakannya di dunia. Contohnya bagaimana, Ustaz? Coba perhatikan jemaah-jemaah, kalau kita ke masjid, mereka yang menjadi imam di masjid, yang diutamakan menjadi imam itu kriterianya apa? Apa kriterianya? Apakah karena paling kaya? La wallah, bukan itu yang menjadi kriteria. Apakah karena yang menjadi imam itu kriterianya adalah dia yang paling tinggi jabatannya di tengah masyarakat tersebut? Lagi-lagi juga bukan. Apakah karena dia yang paling baik rupa dan wajahnya? Juga bukan. Terus apa yang menjadi kriteria orang itu kemudian berhak mengimami orang-orang yang ada di negerinya? Nabi SAW mengatakan, aqra'um li kitabillah. Mereka adalah yang berhak menjadi imam adalah yang paling banyak Al-Qur'annya, yang paling banyak pemahaman Qur'annya. Bukankah ini bahwa
Ini baru di dunia Allah sudah muliakan ahli Quran. Apalagi ketika ada orang meninggal jamaah dirahmati Allah, lalu harus dikuburkan beberapa jenazah dalam satu liang atau satu lubang. Bagaimana kemudian mendahulukan jenazah pertama, kedua, dan ketiga? Apa kriterianya? Lagi-lagi zaman Al-Quran menjadi kriterianya. Apalagi bentuk Allah akan muliakan ahlul Quran, orang yang senantiasa bersama Quran. Ada satu kisah zaman Allah, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau datang dari kota Madinah Al-Munawwarah sampai ke Mekah, lalu tiba-tiba Umar bin Khattab disambut oleh gubernur kota Makkah saat itu di luar kota Makkah. Maka Umar bin Khattab mengkritik sang gubernur lalu mengatakan, bagaimana mungkin Anda berani meninggalkan kota Makkah tanpa pemimpin? Harus keluar meninggalkan kota Makkah demi menyambut saya di luar kota Makkah. Kata gubernur kota Makkah, ya Amirul Mukminin, aku sudah mewakilkan urusan kota Makkah kepada orang lain. Allahu Akbar. Kata Umar, siapa yang kau wakilkan urusan kota Makkah? Lalu menyebut satu nama, Ibnu Abza, yang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini nama asing, tidak pernah didengar. Lalu dia bertanya, siapa Ibnu Abza? Aminal mawali, apakah dia dari budak hamba sahaya atau kemudian asyraf, orang-orang petinggi-petinggi, orang-orang yang terkenal nasabnya di kota Mekah? Yang menarik adalah sang gubernur boleh menjawab, ya Amirul Mukminin, beliau ini hanyalah seorang budak yang sudah dimerdekakan. Saat itulah Umar berkata, ya kenapa engkau berani sekali mengangkat orang yang tadinya dulunya budak menjadi wakilmu terhadap penduduk kota Makkah? Apa alasannya? Lalu dijawablah oleh gubernur kota Makkah di hadapan Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ya betul beliau adalah bekas budak, tapi beliau adalah orang yang paling faham dengan Quran. A'lamuhum bil Quran. Dia ini adalah orang yang paling faham Quran. Lalu kemudian kata gubernur, wa a'lamuhum bil faraid, dan dia adalah orang yang paling faham dengan faraid atau ilmu agama Islam. Mendengarkan jawaban sang gubernur, apa kata Umar bin Khattab? Beliau kemudian berkata, sadaqa Rasulullah. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha. Jadi Umar bin Khattab itu pernah mendengarkan sabda Nabi, dan ketika mendengarkan informasi yang baru saja dia dengarkan, maka beliau mengatakan, benarlah apa yang pernah diucapkan Nabi. Apa yang pernah diucapkan Nabi? Nabi pernah mengatakan, innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan memuliakan sebagian kaum dengan Quran, sebagaimana Allah hinakan sebagian kaum juga dengan Quran. Ini baru di dunia. Jemaah dirahmati Allah. Seperti ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Ahlul Quran. Wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia. Semua informasinya mulia, dan tidak ada orang yang membaca Quran senantiasa membersamai Al-Quran kecuali ia akan dimuliakan Allah, dimuliakan di dunia. Terlebih Ahlul Quran itu wal Qur'anil Majid, ahli Quran itu mereka yang senantiasa sabar bersama Quran. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh ulama, Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rezekikan kepada kami senantiasa membaca Al-Quran di pagi dan di petang hari. Karena ternyata jemaah dirahmati Allah, puncak kemuliaan orang yang bersama Quran, wal Qur'anil Majid. Di mana puncak kemuliaannya? Puncak kemuliaannya bukan di dunia. Puncak kemuliaannya adalah kelak di akhirat. Allahu Akbar. Seperti apa kemuliaan ahli Quran? Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan kali ini menjadi kesempatan terbaik bagi kita jemaah dirahmati Allah, ibu-ibu dimanapun berada, menjadikan Quran sebagai teman terbaik bagi kita. Meneladani baginda Nabi, meneladani sahabat Rasulullah. Tidak engkau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah karena engkau memuliakan Al-Quran.
wal Qur'anil Majid. Seperti apa kemuliaan orang-orang yang senantiasa istiqomah bersama Quran di akhirat? Satu, mohon dicatat baik-baik. Di antara bentuk kemuliaan ahlul Quran, orang-orang yang istiqamah bersama Quran di dunia. Allah. Satu, orang tua mereka akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih terang dari cahaya matahari. Sehingga siapapun orang tua manusia kelak yang Allah pakaikan mahkota ini, mereka akan bangga dengan mahkota tersebut. Dan itu hanya akan didapatkan kapan? Kalau anaknya itu adalah ahlul Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis, man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ustaz, apakah mesti hafal Quran? Tidak mesti harus hafal Quran. Man qara al-Quran, istiqamah membaca Al-Quran. Wa amila bih, mengamalkannya. Kalau ini sudah kita miliki, apa kemuliaan di akhirat yang Allah jadikan? Kata Nabi SAW yang pertama adalah albasallahu walidayhi tajal waqar. Allah akan pakaikan bapak ibunya mahkota pada hari kiamat. Dan mahkota ini adalah tajul waqar. Coba baca hadisnya. Tajul waqar. Mahkota kemuliaan seperti yang Allah sebutkan di ayat ini. Ayat pertama, wal Qur'anil Majid. Quran yang saat ini kita tadabburi, Quran yang saat ini kita baca adalah Quran yang disifati oleh Allah dengan kemuliaan. Siapapun yang membacanya, orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota kemuliaan. Dawu akbar min dawi syams, di mana cahayanya kata Nabi SAW lebih terang dari cahaya matahari. Itu baru satu. Yang kedua, di antara kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang senantiasa bersama Quran kalau di akhirat, wal Qur'anil Majid. Yang kedua adalah ketika ia dihisab di hadapan Allah, ketika ia dihitung-hitung di hadapan Allah, ditanya tentang umurnya, ditanya tentang hartanya, dimintai pertanggungjawaban atas setiap ucapan dan perbuatannya. Allahu Akbar. Beruntunglah siapapun di antara kita yang Allah senantiasa sabarkan bersama Quran. Karena ternyata bentuk kemuliaan kedua Al-Quran bagi orang-orang yang beriman pada hari kiamat adalah Quran itu akan datang memberi syafaat pertolongannya di hadapan Allah. Sebagaimana hadits Nabi, as-siyam wal Quran, puasa dan Al-Quran yashfa'ani lil abd. Keduanya akan memberikan pertolongan, pembelaan bagi seorang hamba sampai ia dimasukkan Allah ke dalam surga. Di riwayat lain Nabi SAW mengatakan, inna suratan minal Quran, suratun minal Quran. Ada satu surah dalam Quran, 30 ayat, terdiri dari 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta yughfaru lah, yang akan terus membela, menolong orang yang membacanya di dunia sampai ia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini baru dua. Yang ketiga, jamaah rahmat Allah. Di antara bentuk kemuliaan kata Nabi SAW, orang-orang yang bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang berpuasa itu punya doa yang mustajab. Apa doa kata Nabi SAW, salatatu la turaddu da'watuhum, 3 orang yang doa-doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Pemimpin adil, orang yang terzalimi. Yang ketiga adalah as-saim, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan jemaah Allah, jadikan salah satu doamu setelah engkau tadabburi surah Kahf ini. Di waktu-waktu mustajab ketika kita berpuasa itu ketika berbuka. Jadikan salah satu doa kita agar Allah jadikan kita ahlul Quran. Allahu Akbar. Agar Allah sabarkan kita bersama Quran, agar Allah tidak mencabut nikmat Quran dalam diri kita. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kenapa? Yang ketiga, kemuliaan ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi ahlin minan nas. Qalu, man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Kata Nabi SAW, Allah itu punya orang-orang spesial. Allahu Akbar. Allah itu punya kerabat, orang-orang terbaik, orang-orang terdekat di sisinya kelak pada hari kiamat. Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah? Siapa kerabat Allah dari kalangan manusia? Dan apakah Allah akan membiarkan kerabatnya, orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dicintainya tergelincir ke dalam neraka? Jelas tidak.
Nah sahabat bertanya, man hum ya Rasul, siapakah kerabat Allah dari kalangan manusia? Nabi menjawab, ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran, atau para ahli Quran, kata Nabi, mereka lah keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan. Dan semoga kita termasuk jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, dan saya tutup dengan poin keempat ini. Walau kalau ingin diperpanjang jamaah yang dirahmati Allah, ada banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang wal Qur'anil Majid, tentang keagungan kemuliaan Al-Quran. Yang keempat jamaah yang dirahmati Allah, di antara bentuk kemuliaan ahli Quran, kemuliaan orang-orang yang senantiasa bersabar bersama Quran kelak di akhirat. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis bahwa Quran itu ternyata adalah penentu maqam derajat surga kita kelak di akhirat. Allahu Akbar. Orang yang paling tinggi surganya, jamaah rahmat Allah, bukan orang yang paling banyak umrah setiap tahun sampai 5 kali. Itu baik, tapi bukan itu yang menentukan tinggi rendahnya surga kita. Lalu apakah sedekah-sedekah kita? Lagi-lagi juga bukan. Bukan sedekah. Sedekah itu cuma pintu-pintu surga. Apakah yang menentukan sholat kita? Bukan. Sholat juga pintu-pintu surga. Lalu apa yang menentukan jamaah rahmat Allah? Maka derajat kita nanti di surga Allah tinggi rendahnya. Yang menentukan adalah wal Qur'anil Majid. Yang menentukan kemuliaan derajat surga kita adalah bacaan Quran kita. Dari mana Ustaz kita tahu? Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan dalam hadis bahwa tidak ada orang yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ketika mereka di depan pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat akan berkata kepada mereka, udkhuluha bisalam. Ini adalah surga Allah, masuklah dengan penuh keselamatan. Lalu mulailah engkau membaca Al-Quran dan teruslah naik ke tingkatan surga. Waqra' wartiki warattil Quran kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Quranmu dan teruslah naik ke tingkatan surga, dan terus baca Al-Quranmu dan teruslah naik. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena derajat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga hari ini sesuai dengan bacaan Al-Quranmu di dunia. Allahu Akbar. Sebelum lanjut ayat berikutnya jamaah rahmatullah akhwatal iman janallahu wa iyyakum ajmain. Saya ingin mengingatkan jamaah rahmatullah akhwatal iman janallahu wa iyyakum ajmain untuk tidak lupa menjadikan Quran Ramadan kali ini menjadi syahrul Quran bagi kita semuanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan akan didatangi oleh Jibril setiap malam. Untuk apa? Yudarisul Quran, mengecek bacaan Quran Nabi, mengecek hafalan Quran Nabi. Saya mengatakan mengingatkan semua jamaah rahmat Allah ya umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ramadan, ini bulan Ramadan, momen bagi kita mendatangi guru kita, mendatangi ustadz kita, cek bacaan Quran, cek bacaan Qurannya. Apakah bacaan Quran kita sudah benar atau tidak? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Membaca Al-Quran dengan hukumnya, membaca Quran dengan penyebutan huruf-huruf sesuai dengan sifat-sifatnya. Warattilil Qur'ana tartila. Sudahkah kita membaca bacaan Quran ini dengan bacaan tartil? Kenapa mesti dengan bacaan tartil? Kata ulama, karena bacaan tartil inilah yang akan menghujam dalam dada-dada kita jamaah rahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Nabi itu dicek baca Qurannya, hafalannya oleh Jibril. Bukankah kita jauh lebih wajib untuk kemudian mengecek bacaan Quran kita? Jangan-jangan bacaan Quran kita masih berantakan. Jangan-jangan bacaan Quran kita masih jauh betul dari bacaan Quran yang standar seperti yang diperintahkan Allah atau seperti yang diperintahkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Quran, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Quran itu diturunkan oleh Jibril. Artinya dibaca dengan bacaan Jibril. Salah satu sahabat yang bacaan Qurannya mirip betul dengan bacaan Jibril, Nabi pernah berkata, man ahabba, barang siapa di antara kalian sahabatku yang ingin bacaan Qurannya seperti
seperti bacaan Quran Jibril pertama kali diturunkan. Maka bacalah Al-Quran seperti bacaan Qurannya Abdullah ibnu Ummi Abd. Seperti baca Qurannya Ibnu Ummi Abd atau Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang Rasulullah SAW mengatakan bacaan Quran Abdullah ibnu Mas'ud ini mirip betul dengan bacaan Quran di Jibril. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sekali lagi sebelum lanjut Ramadan kali ini tidak hanya memperbanyak tilawah, tapi juga cek bacaan Quran kita. Jangan-jangan kita mati, bacaan Quran kita masih berantakan. Apakah kita kemudian sudah siap dengan pertanyaan di hadapan Allah ketika kita dihisab? Kok bisa mati ya hati? Kok bisa kamu mati? Bacaan Quranmu belum baik. Maka kalau di sini ada yang mungkin baru belajar baca Quran, terus istiqamah dan bersabar. Jangan pernah lelah memperbaiki bacaan Quran. Kalaupun akhirnya Allah matikan kita, Allah wafatkan kita, malaikat mencabut nyawa kita, sementara kita belum benar baca Qurannya, setidaknya ada usaha. Yang bahaya itu adalah baca Qurannya berantakan, baca Qurannya salah, namun tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada kesempatan memperbaiki baca Qurannya. Alhaakumut takatsur. Dunia dengan semua perhiasannya, harta yang dimilikinya, jabatan yang dimilikinya, membuatnya lalai, tidak punya waktu bersama Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Menghabiskan umurnya di medan jihad, di medan perang, sehingga itu membuat beliau kemudian kadang meninggalkan bacaan Quran karena seharian harus berjihad, seharian harus berperang. Tapi suatu saat ketika beliau baca Quran, Allahu Akbar, ini Khalid bin Walid. Ketika dia baca Quran, tiba-tiba beliau meneteskan air mata sambil berkata, "Udran, maafkan aku wahai Quran. Syaghalatna jihad. Maafkan kami karena jihad sudah menyibukkan kami dari membacamu." Allahu Akbar. Kalau selevel Khalid bin Walid yang sudah dijuluki Nabi Sayyidullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, masih menangis karena merasa sering meninggalkan Quran karena perang, karena jihad. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya umat Islam, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira menjadi alasan kita di hadapan Allah kelak? Ketika al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ketika mulut-mulut kita sudah dikunci, wa tukallimuna aydihim, lalu tangan-tangan kita yang akan berbicara di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sebagaimana kaki-kaki kita yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan yang bisa kita berikan kepada Allah kalau kemudian kita belum bisa baca Quran, baca Qurannya masih berantakan? Apa kita akan mengatakan bahwa ya Allah, saya sibuk dengan urusan kami? Mudah-mudahan insya Allah ini momen setelah tadabbur surah Kahf ini kita semakin memperbaiki baca Quran kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Lanjut, jamaah terhormat Allah. Wal Qur'anil Majid. Selain bahwa Allah sifati Quran di ayat pertama ini dengan sifat kemuliaan, Allahu Akbar, dan ini sudah kita bahas. Wal Qur'anil Majid. Di ayat ini juga Allah bersumpah dengan Quran. Lagi-lagi bagi jamaah yang sudah ikuti tadabbur setiap Rabu ba'da zuhur, tadabbur surah-surah sesuai urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah sudah paham betul bahwa kalau ada qasam, kalau ada sumpah di dalam Quran, itu berarti ada berita penting. Allahu Akbar. Quran itu semua isinya penting, tidak ada yang tidak penting. Kitabun, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran surah Hud ayat 9, ayat pertama. Kitabun uhkimat ayatuh. Bahwa Qurannya sudah terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak penting dalam Quran, tapi kalau sampai ada sumpah itu berarti ada berita yang amat sangat penting. Nah, di ayat pertama ini Allah bersumpah, wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia. Yang kedua,
Tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung atau makhluknya yang mulia. Ya, ada ceritanya Allah itu bersumpah dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Coba perhatikan dalam Quran, semua makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Wasyams wadduha, menunjukkan keutamaan waktu duha. Wal fajr, menunjukkan keutamaan waktu fajar. Wasyams, menunjukkan keberkahan, kebesaran makhluk Allah yang bernama matahari, di mana cahayanya memberikan begitu banyak manfaat bagi umat manusia. Dan di ayat ini Allah bersumpah dengan apa? Allah bersumpah dengan Quran, menegaskan apa yang tadi sudah kita bahas tentang keagungan, kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, ada berita penting dan makhluk yang Allah gunakan bersumpah itu menunjukkan kemuliaan, keberkahan makhluk tersebut. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah, yang mana berita pentingnya di sini? Berita pentingnya di surah ini itu tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassir. Biasanya kan kalau ada sumpah, berita penting itu kelihatan. Contoh di surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa. Demi masa, innal insana lafi khusr. Jawab sumpahnya, berita pentingnya jelas. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Atau dalam Quran surah Ad-Duha, wad-duha wan-laili idza saja. Yang mana berita pentingnya? Berita pentingnya Allah bersumpah wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, demi malam apabila mulai gelap gulita. Apa berita pentingnya? Berita pentingnya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Allah tidak akan pernah meninggalkan Muhammad. Nah, jemaah rahmatullah, kalau begitu Ustaz, apa berita pentingnya? Sumpahnya kita sudah tahu dan itu berarti ada berita penting yang Allah ingin sampaikan. Terus dari mana kita tahu saat sumpahnya? Nah, disinilah pentingnya belajar bahasa Arab, jemaah rahmatullah. Kalau sudah bisa bahasa Arab dan terus mendalami bahasa Arab, maka ketika kita tidak melihat ada sumpahnya disebutkan di surah tersebut, padahal ada sumpah tapi jawab sumpahnya, berita pentingnya tidak disebutkan, berarti itu bisa dipahami dari siyak, dari pembahasan ayat yang terdapat di surah tersebut. Nah, apa berita pentingnya, apa jawab sumpahnya di surah ini dari sumpah wal Qur'anil Majid? Ulama menyebutkan berita pentingnya, jawab sumpahnya adalah penegasan. Allah ingin menegaskan wal Qur'anil Majid, demi Quran yang mulia. Allah ingin menegaskan kepada siapapun yang membaca surah ini, mentadabburi surah ini, bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Dan ini bisa kita pahami dari pembahasan 5 ayat pertama dari surah Kahf ini. Jadi adanya sumpah ini, wal Qur'anil Majid, Allah bersumpah dengan Quran untuk menegaskan kepada orang-orang Quraisy bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah, yang mereka tolak, yang mereka ingkari, yang mereka dustakan, yang mereka sakiti, yang mereka boykot, yang mereka usir, bahkan mereka kepung rumahnya untuk dibunuh, adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar Allah yang mengutusnya. Dia bukan nabi palsu yang mengada-ngada bahwa dirinya adalah nabi. La Allah. Dia benar-benar Rasul utusan Allah. Sebagaimana ini ditegaskan Allah di Quran surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah demi Quran yang maha bijaksana. Allahu Akbar. Kalau di surah Yasin disebutkan jawab sumpahnya. Apa jawab sumpahnya? Apa berita pentingnya? Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad benar adalah Rasul yang diutus pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita cukupkan sampai di ayat kedua, jemaah rahmatullah. Ya, setelah itu kita buka sesi tanya jawab, mengingat saat ini kami di Bone sudah menjelang asar, sehingga kita singkat buka sesi untuk tanya jawab.
Kemudian jamaah termata di ayat berikutnya, bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Bahkan mereka orang-orang Quraisy itu tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Dan orang-orang kafir itu kemudian mengatakan, tidak mungkin Nabi Rasul itu dari kalangan manusia. Pasti Allah kalau mau mengirim Nabi atau Rasul pasti yang diutus malaikat, bukan manusia seperti engkau Muhammad. Kalaupun manusia pasti bukan engkau Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Coba lihat orang-orang yang memang kalau sudah tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka kenal siapa Nabi Muhammad. Apakah orang kafir Quraisy ketika mereka tercengang mendengarkan Nabi Muhammad adalah Rasul, adalah Nabi yang diutus oleh Allah, apakah mereka yang tidak mengenal Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad itu memang tidak dikenal di tengah-tengah mereka? Apakah kemuliaan, kebaikan, kejujuran Nabi Muhammad itu tidak masyhur di kalangan orang-orang Arab saat itu? Jawabannya tidak. Sebaliknya, orang Arab itu tahu, orang Quraisy itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling jujur di antara mereka, sehingga mereka sebut Siddiq, orang yang paling amanah di antara mereka. Nabi Muhammad SAW orang yang paling lembut di antara mereka. Tapi kenapa mereka kemudian mendustakan Nabi Muhammad SAW? Bahkan ketika Nabi datang kepada mereka memberikan peringatan, bal ajibu an ja'ahum mundzirun minhum. Mereka tercengang, bahkan mereka mengucapkan faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. Bahkan mereka mengatakan ini sesuatu yang ajaib, ini aneh ini. Masa sih Nabi Rasul yang diutus Allah kepada kita itu manusia? Dan ini Allah juga tegaskan, Allah sampaikan dalam Quran surah Al-An'am bagaimana ucapan perkataan orang-orang kafir Quraisy ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peringatan Allah kepada mereka, apa yang mereka katakan? Wa qalu laula unzila alaihi malak. Seandainya Nabi Rasul yang diutus kepada kami itu yang diturunkan Allah itu malaikat, kami pasti beriman. Kami pasti ikut petunjuk. Kata Allah, walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun. Seandainya kami turunkan malaikat lalu mereka kemudian tidak ikut, maka pasti kami itu akan menimpa mereka. Allahu Akbar. Kesombongan mereka zaman itu, kesombongan mereka yang membuat mereka terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan mereka untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keangkuhan mereka untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bahkan mengatakan, kalaupun yang diutus Allah itu Rasul adalah manusia, bukan engkau orang yang Muhammad. Ada orang yang jauh lebih pantas. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 43. Quran surah 43 ayat 31. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an. Muhammad, seandainya Quran ini Allah turunkan kepada dua orang pembesar selain engkau, kami akan ikut. Ada rajulin minal qaryataini 'azim. Seandainya Quran ini diturunkan Allah kepada salah satu dari petinggi dua suku, dua kaum, kami pasti ikut. Siapa yang mereka maksud? Satu yang mereka maksud adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, pemimpin Bani Makhzum. Seandainya Quran kata mereka turun kepada Al-Walid, kami pasti beriman. Atau seandainya Quran itu turun kepada petinggi Taif, Urwa bin Zubair, siapa lagi? Urwa bin Mas'ud. Seandainya diturunkan kepada petinggi Taif, kami juga akan beriman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah dirahmati Allah. Padahal Allah turunkan Quran kepada manusia termulia yang ada di dekat mereka, yang mereka tahu kemuliaannya. Tapi inilah kesombongan orang-orang kafir Quraisy membuat mereka mendustakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka meragukan Quran bahwa itu bukan datang dari Allah, ketika mereka meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dan secara otomatis mereka juga akhirnya mendustakan, tidak percaya hari kiamat. Seperti apa mereka mendustakan hari kiamat? Ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di 2 ayat surah Kahf ini sudah cukup menjadi pengingat bagi kita, tunjuk bagi kita agar senantiasa istiqomah bersama Quran, dan semoga kita termasuk yang senantiasa sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa utama majelis, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Setelah itu kita tutup dengan doa kafatul majelis dan kita buka sesi tanya jawab. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. Kami persilahkan kepada jamaah untuk memperdengarkan surah ini seperti yang biasa kita lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik Asyhadu an la ilaha illa anta ilaik rabbil alamin. Wassalamualaikum. Terima Silakan, Mbak. kasih, Ustaz. Ya, untuk sesi tanya jawab ini silahkan yang ingin bertanya. Surat ini berbeda dengan surat-surat yang sebelumnya ya Pak Ustadz, yang ada diawali dengan sumpah. Tadi Pak Ustadz sudah jelaskan ya. Yang ini jawab sumpahnya tersirat ya, bukan tersurat ya. Betul sekali. Jadi memang betul-betul harus dipahami atau dimengerti arti ayat-ayat selanjutnya ya Pak Ustadz, kemudian disimpulkan. Iya, silakan Bu Ani yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi baru menyimak, masih belum nangkep gitu ya Ustadz. Tapi saya ingin bertanya begini, kenapa surat Kahf ini kan artinya apa Ustadz? Arti kata apa, hari kebangkitan ya? Maksudnya kan biasanya nama surat suka ada artinya itu. Artinya apa Ustadz? Kahf itu hari kebangkitan atau apa? Masya Allah. Qaf ya artinya huruf Qaf. Apa maknanya? Ini yang tadi sudah dijelaskan ulama bahwa dia seperti dengan Shad, surah Shad. Apa artinya Shad? Ya, dia adalah huruf dari huruf hijaiyah, Shad. Atau kemudian surah Taha. Kalau Taha mungkin ada mengatakan Nabi Muhammad SAW karena juga dinamai dengan Taha, tapi juga wallahu a'lam bishawab. Ada surah Nun. Surah Al-Qalam itu juga kadang disebut dengan surah Nun. Nah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Apa makna dari surah Kahf ini? Tadi sudah kita jelaskan bahwa huruf yang mengawali Al-Quran itu disebut dengan huruf muqatta'ah, dan setidaknya ada 3 hal yang disampaikan ulama. Satu, ketika menemukan seperti huruf Kahf ini, maka ini bentuk i'jaz, tantangan Allah kepada manusia dan jin untuk membuat seperti Quran. Yang kedua, Kahf ini dan huruf-huruf yang lainnya ini adalah bentuk jamaah rahmat Allah, tambih, peringatan agar setelah huruf ini dengarkan baik-baik, ada informasi penting yang Allah ingin sampaikan. Yang ketiga, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu apa makna dari alif lam mim, apa makna dari Thaha, apa makna dari alif lam shad, apa makna dari kaf ha ya ain shad, dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira, Bu. Silakan. Pertanyaan yang lainnya, saya pernah ini Ustadz ada bertanya gitu waktu ketika orang tua saya sedang sakit di ICU gitu, terus saya tanya Ustadz, katanya bacakan surat Kahf gitu. Apakah itu sama dengan surat Yasin gitu? Apa sakitnya yang berat ya Ustadz? Jadi kenapa itu dibacakan itu gitu, surat Kahf itu? Saya ingin bertanya maknanya secara keseluruhan aja Ustadz, bukan nanti kan akan dibahas ya sebelum di sini ditadaburi. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan siapapun keluarga kerabat kita yang sudah wafatkan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburannya di taman-taman surga. Kalau kemudian bacakan surah Kahf kepada orang yang sakit, pada dasarnya boleh-boleh saja. Bahkan bukan cuma surah Kahf, semua surah itu boleh dibacakan kepada orang yang sakit untuk menenangkan dia, untuk menguatkan motivasi dia. Surah Yasin itu ada tujuannya khusus.
jelas hadisnya. Kalau surah Qaf ini kan tidak ada dalil khusus bahwa kalau orang yang sakaratul maut itu dibacakan surah Qaf. Tapi kalau ingin dibacakan kepada orang yang sakit atau sakaratul maut, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Sebagaimana Quran itu adalah penyejuk, nenang, boleh-boleh saja dibaca. Akan tetapi Yasin itu punya keistimewaannya. Iqra'u Yasin, Yasin ala mautakum. Kata Nabi, bacalah Yasin kepada orang-orang mati kalian. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang mati kalian di sini adalah al-ihtidar. Ketika orang itu sakaratul maut, bukan setelah dia mati. Jadi ketika sakaratul maut. Salah satu hikmahnya kata ulama, orang yang sakaratul maut, susah meninggal, susah wafat, ya, ketika dibacakan Yasin itu akan memudahkan sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah yang disebutkan, dijelaskan ulama, dan banyak ulama yang mujarab. Mujarab itu sebenarnya pernah melihat bukti dari bacaan Yasin yang dibacakan ketika kepada orang yang sakaratul maut sehingga dimudahkan kematiannya oleh Allah. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Ustadz, maaf, tadi sebetulnya saya ingin bertanya dua surat sih, surat Qaf dengan surat Ar-Ra'd itu kenapa sering sekali gitu untuk Oh ya, dibacakan? betul. Terus kenapa baca surah Qaf dengan Ar-Ra'd ini, Ustaz? Karena dua surah ini bercerita tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Sehingga kalau dibacakan kepada orang-orang beriman, ya, kalau dia paham bahasa Arab, itu akan mengingatkan dia, itu akan menenangkan dia bahwa kalau engkau beriman, jangan takut dengan hari kiamat. Karena ada surga di hari kebangkitan, ada surga yang disiapkan oleh Allah. Jadi itu diantara hikmahnya. Bisa jadi kenapa ulama membaca surah Qaf dengan Ar-Ra'd ini, karena bercerita tentang hari kiamat. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, satu lagi, maaf Ustadz, saya bertanya berulang-ulang. Kayak surat yang dimulai dengan muqatta'ah tadi kan ada 29 apa 28. Betul. Itu semuanya makiyah ya. Jadi tentang tauhidan gitu, Ustadz. Enggak juga. Enggak semuanya ya. Ya, Enggak semuanya di makiyah ya. Ya, betul. Karena ada alif lam mim, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan madaniyah. Jadi tidak semuanya. Tidak semua surah diawali dengan huruf muqattah itu makkiyah. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz, jazakallahu khair. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan pertanyaannya bermanfaat bagi kita semuanya mendengarkannya. Silakan, ada lagi? Ya mungkin sedikit disimpulkan aja Pak Ustadz supaya tadi lebih memahami ya untuk surat Qaf ini. Tadi kan Pak Ustadz sempat sebutkan juga di ayat 10 ya. Iya. Di ayat 10 itu kan tentang Basiqat, nama lainnya. Iya, tinggi ini ya. Iya, betul. Jadi surah Qaf ini memiliki beberapa nama, Qaf, kemudian Qaf wal Qur'anil Majid, yang ketiga adalah Basiqat. Nabi SAW sering menjadikannya khutbah Jumat. Jadi sampai ada sahabat Ummu Hisham bintul Harithah hafal surah ini, saking seringnya dia dengar Nabi itu khutbah Jumat. Berarti khutbah Jumat itu didengar oleh sahabiah dulu. Iya, jadi mereka juga mendengarkan di bawah dapurnya beliau. Ummu Hisham ini dekat dari dapur Nabi, sehingga ketika Nabi khutbah di masjid itu dia bisa dengar khutbah Nabi. Dan ternyata Nabi sering sekali di hari Jumat materi khutbahnya itu surah Qaf yang dibaca dari awal sampai terakhir, dan saking seringnya dia sampai hafal surah ini. Allahu Akbar. Itu juga menunjukkan kecerdasan dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Iya, di ayat 2-nya kan di sini terjemahannya kan mereka tidak menerimanya ya Pak Ustadz. Apa mungkin surat ini diturunkan karena pada saat itu kaum Quraisy memang tidak menerima kenyataan bahwa Rasul yang diturunkan Allah untuk memberi peringatan sekaligus memberi kabar gembira itu adalah Nabi Muhammad SAW, gitu Pak Ustadz? Betul. Jadi bal ajibu, yang mereka herankan, yang mereka tolak itu ada 3. Satu, ini pertama nih, meragukan Al-Quran. Benar nggak sih itu Quran dibaca Muhammad? Nah, ketika mereka meragukan Quran, berarti kan dia juga meragukan Nabi Muhammad. 2. Dan ketika mereka sudah meragukan Quran, meragukan Nabi Muhammad, pasti meragukan hari kiamat. Karena kan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan berita gembira bagi orang-orang beriman, peringatan bagi orang-orang yang kufur, dan itu akan berkaitan nanti tentang hari kiamat.
bagaimana surga, bagaimana neraka, balasan orang beriman. Nah, kalau dua ini sudah mereka dustakan, jelas informasi tentang kiamat di dalam Quran dan ada berapa banyak surah yang bicara tentang Quran tentang hari kiamat dalam Al-Quran. Itu pasti mereka akan dustakan semuanya. Seperti itu. Jangan dalam masalah maka salah satu poin pembahasan kita nanti ke depannya adalah hati-hati meragukan Quran. Karena kalau sudah ragu dengan Quran, pasti dia ragu dengan Nabi Muhammad. Dan kalau dia sudah ragu dengan Nabi Muhammad, berarti semua informasi yang disampaikan Nabi Muhammad akan ditolak secara otomatis. Seperti itu kira-kira. Dan ini insya Allah pekan depan kita bahas. Kita cukupkan sampai di sini. Mengingat saat ini sedang mau azan di masjid. Silakan. Baik, Pak Ustadz, kebetulan salah satu jamaah dari Majelis Taklim Robani, Ibu Dede, Ya. berhalangan ikut kajian siang ini karena cucunya, ini saya tulis namanya di chat, namanya Kiandra Ginta Arayo, dan menantunya itu saat ini dua-duanya dirawat di rumah sakit. Yang pertama cucunya sakit, yang menantunya harus operasi empedu gitu kalau nggak salah Pak Ustadz. Jadi minta doa. Iya. Semoga Allah segerakan kesembuhan insya Allah. Iya. Mungkin sekaligus untuk kita semua Pak Ustadz supaya diberikan nikmat sehat, nikmat keistiqomahan, kemudahan, kelancaran dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Ibadah apapun yang dilakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, termasuk juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, kemudian mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji dengan penyakit, dan untuk yang memiliki hajat, mungkin ada yang mau umroh dan sebagainya. Biasanya di sepertiga Ramadan itu banyak juga yang akan umroh. Semoga hajatnya disegerakan ya, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Akhwatal iman wa jamain. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjat, doa yang kita panjatkan setelah kita ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baru saja selesai dari tadabbur Quran kita. Mudah-mudahan ini ibadah yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita, dan semua doa-doa yang kita panjatkan setelah ini diijabah oleh Allah. Terlebih bahwa ini di hari Ramadan. Allahu Akbar. Bulan di mana doa-doa itu amat sangat didengarkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan istighfar dia kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman wa la ghamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, Engkau yang maha mendengar, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mengetahui, Engkau yang maha melihat setiap yang terbesit dalam dada-dada kami. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini, kecuali Engkau telah bersihkan, hapuskan setiap dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rahman. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kami sementara dosa-dosa kami belum Engkau ampunkan, ya Allah. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kami sementara kami belum Engkau bebaskan, jauhkan dari siksa neraka-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin. Jangan biarkan kami menutup majelis ini kecuali siapapun di antara jamaah majelis taklim Rabbani, kerabat, sahabat jamaah majelis taklim Rabbani telah Engkau sembuhkan ya arhamar rahimin. Untuk saudara kami ya Allah yang keponakannya, cucunya, menantunya saat ini sedang masuk rumah sakit, ya Allah Rabban nas, Engkau Tuhan manusia, Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau pula yang menyembuhkan setiap penyakit, ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah kesembuhan untuk beliau dan kesembuhan kepada setiap yang sakit dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isfi anta syafi, la shifaan illa shifaa, shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma ya nasiral madlumin wa ya qa'isal mustad'ifin, unsur ikhwanana al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur al-mustad'afin al-madlumin min ikhwanina fi Gaza. Allahumma ya Allah wahid kalimatahum ala al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Ya Allah, Tuhan kami, segerakan pertolongan untuk saudara-saudara kami di Palestina, segerakan pertolongan untuk saudara-saudara kami di Gaza, ya Allah. Mereka kesulitan, mereka kesusahan, ya Allah, di bulan Ramadan ini mereka berpuasa dengan makanan yang sangat terbatas, ya Allah. Mereka sahur dengan makanan yang sangat terbatas, mereka juga berbuka dengan makanan yang sangat terbatas, ya Allah. Segerakan kehancuran bagi penjajah Zionis laknatullah alaihim, uqtulhum badada wahsuhum adada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mudah-mudahan Allah berkati. Warahmatullahi wabarakatuh.